ini kita sudah akan memasuki zaman susah ya. Jadi jangan terbuai lagi dengan keadaan. Hari-hari ini sudah semakin jahat. Peraturan-peraturan yang dibuat pun sudah semakin parah ya. Tadi saya mendengar sebelum masuk sedikit informasi lagi ya. Bahkan melewati jalan tol sudah diberlakukan peraturan nirsentuh ya. Jadi untuk bisa melewati jalan tol, scan tangan. Ada apa? Apakah kita akan terlibat dengan hal-hal seperti ini? Jangan ya. Saya sampaikan jangan. Ambil jalur yang tidak ada jalan tol, itu aja cukup. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jangan karena kebutuhan-kebutuhan duniawi ya, maka kita pun terjebak dengan rancangan-rancangan daripada mereka untuk menjatuhkan kita ya. Kalau sudah nirsentuh, jadi disentuh ya lewat. Bahkan dikatakan ya, kalau tidak menerima akan diberi sanksi. Ada apa? Peraturan apa ini? Tetapi semua ini akan terjadi sebagai penggenapan daripada apa yang tertulis ya. Saya juga tidak tahu sampai kapan saya bisa melayani saudara di live streaming ini ya. Karena ini juga jaringan internet ya sudah mulai ya dikerjain lah, saya katakan ya. Seperti yang dikatakan mereka-mereka yang berani dengan vokal ya, yang pada akhirnya di spam ya. Mereka juga mengajari kita sekarang bagaimana untuk berbicara di sosial media supaya pemberitaan itu bisa tetap ya. Jadi jangan ada perkataan-perkataan yang sampai mereka salah, mereka tangkap, kita di spam dan kita tidak bisa nanti untuk pelayanan ya. Ini jaringan-jaringan ada masalah nggak? Saudara sadari nggak? Ternyata bukan hanya di tempat ini yang ada masalah ya. Di seluruh penjuru Indonesia sudah banyak masalah. Karena apa? Ya. Ada satu ya, ada satelit, sesuatu yang canggih lah mungkin ya. Entah nanti di spam juga itu ya, perkataan itu ya. Saya katakanlah antena lah dulu ya. Siapa tahu pula nanti di spam lagi ya. Akan ada seperti pemancar yang telah ditaruhkan di seluruh bumi. Dan Indonesia sedang memasukinya ya. Dan orang yang telah menerapkannya telah datang memasuki Indonesia ya. Jadi sebenarnya kalau kita menyimak, ini tidak perkenalan lagi. Ini sudah dibuat dulu baru disampaikan. Pembodohan itu namanya. Karena sudah dibuat dulu ya. Kalau saudara memahami semua ini, memahami pekerjaan mereka, rancangan-rancangan mereka itu sudah dikerjakan dulu. Ibarat dikatakan manusia AI atau manusia robot ya, akan akan mereka sudah mereka buat itu ya. Hanya sebelum sempurna, bahkan sudah selesai ya, mereka sampaikan perlahan-lahan. Ya sebenarnya sudah selesai mereka buat ya. Jahat. Dunia ini sudah jahat ya. Kemarin saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini si jaringan ini Tuhan, sementara saya masih harus melayanimu. Dan Elohim berfirman ya, sampaikanlah terus kebenaran. Dan Tuhan membukakan yang baru ini, yang sudah masuk ini ke Indonesia ya. Hati-hati, ternyata itu tidak baik. Karena itu sebuah pemancar yang bahkan bisa merusak tubuh manusia. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi bagaimana Tuhan berfirman kepada saya ya. Kalau yang dimasukkan ke dalam tubuh beberapa tahun silam, Tuhan katakan anakku itu tidak baik bagi bait suci ya. Sekarang Elohim membuka ya. Ternyata si pemancar itu, saya katakan, itu tidak baik saudara ya.
Orang mengatakan 5G katanya tidak baik. Ini di atasnya. Kita tidak tahu apakah ini yang dikatakan 6G atau bagaimana. Ya. Radiasinya ini, ya. Dan apa tujuan itu ditaruhkan itu, ya. Dan di sini di hutan ini saya katakan waktu di tempat pertama kami telah pernah melihat itu. Kami pikir tadinya bintang berjejer ya, lurus. Dan jumlahnya banyak. Ternyata itu yang mereka buat. Makanya saya katakan ya, itu bukan perkenalan lagi, sudah mereka buat dulu. Baru mereka sampaikan dulu, sampaikan lagi. Dan ternyata itu efek sangat besar ya. Makanya berdoa saudara ini, yang menerima ini berdoa. Karena radiasinya ternyata merusak sel-sel manusia. Hati-hati ya. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi kalau sudah Elohim yang berfirman, ya, tidak akan pernah salah. Ya, sebagaimana Elohim berfirman akan suntikan itu dulu, ya. Sekarang Tuhan pun sampaikan, ya, ada rancangan jahat yang sedang mereka rancangkan dengan memasukkan itu, ya. Tetapi manusia akan terikat dengan itu. Karena, ya, apa-apa sekarang kan tergantung dengan sosial media. Mau jualan, pengembangan bisnis, apapun semua, ya. Jadi mereka membuat manusia terikat dengan jaringan internet. Dan setelah manusia terikat dengan jaringan itu, ya, mereka juga melakukan rancangan berikutnya. Jahat. Di waktu Tuhan berfirman, sekitar 2 hari lalu atau 3 hari lalu, ya, saya dibukakan, wow, karena handphone saja, ya, yang hanya 4G, radiasinya sudah merusak, ya. Saya ingat ada seorang yang dia komplain, dan itu ke bagian nuklir dia komplain, ya. Dikatakan, kenapa tidak diperiksa kalau sesungguhnya, ya, gadget itu radiasinya sangat merusak. Kenapa dikeluarkan? Nah, dan itu videonya sempat viral, ya. Itu masih 3G sama 4G loh, ya. Nah, yang sekarang ini apa? Mungkin ini yang 6G, ya. Angka 6-nya kembali dipakai. 4G saja sudah merusak, ya. Radiasinya sudah tidak pas. Saya saja sekarang pegang handphone nggak bisa. Ini saya mata pun terbengkalai, ya. Pegang handphone sebentar terasa dia, ya. Saya sampai berpikir apakah memang, karena kan saya selalu buka WA, ya. Karena pelayanan live streaming. Jadi saya banyak telepon atau apa. Nah, karena satu sisi ini rasanya tidak sakit dan tidak gatal, ya. Berbagai pendapat sudah saya lakukan, kompres air hangat apa segala macam. Tapi saya lihat dia bereaksi di saat handphone dekat, ya. Jadi makanya mohon maaf kalau saya tidak bersegera untuk membalas chat-chat WA saudara, apalagi teleponan. Saya batasi sekarang, ya. Berhubung jaringan pun susah, ya. Karena kalau saya teleponan lewat dari 5 menit terasa, ya. Makanya kalau saudara teleponan tolonglah punya perasaan juga. Karena seringkali saudara kalau teleponan sampai 1 jam, saudara aja yang bicara. Karena saya tidak akan matikan itu, karena tidak sopan kan. Tapi saya tidak diberikan waktu, ya, untuk jeda. Ya. Kalau hanya mau minta doa silahkan. Tapi kalau untuk cerita panjang lebar, ya, sampai kemana-mana, sampai 1 jam, seringkali saya jadi pendengar jadinya, ya. Makanya kadang saya melihat nomor, ya. Berdosa juga jadinya sebenarnya. Saya lihat nomor, kalau ini nomor yang sering teleponan, satu contoh sampai panjang lebar, saya tidak akan angkat. Habis gimana di dalam, apalagi kondisi saya sekarang, ya. Nah, saya lagi mengurangi intens ke handphone, ya. Makanya WA itu pun harus saya buka dari laptop jadinya. Karena radiasi handphone lebih keras daripada radiasi laptop, ya. Nah, jadi ini yang sudah disetujui untuk masuk ke Indonesia. Herannya
baru disetujui, tapi alatnya sudah lengkap, sudah ada di Tokopedia. Ada apa ini? Ya, kan orangnya baru datang toh ke Bali, tapi semua alatnya sudah lengkap dan sudah ada dijual di Tokopedia. Cepet banget. Ya seharusnya kan perkenalan dulu toh ya. Ini nggak ada perkenalan lagi, langsung to the point. Ya gimana nggak to the point? Karena mereka sudah memasang semuanya, pemancar-pemancarnya. Ya, makanya di sini kita harus berhikmat sebagai anak-anak Tuhan. Ada apa sih sebenarnya dunia ini sekarang? Kita benar-benar dipermainkan ini karena mereka mau merancangkan total kontrol kepada siapa seluruh umat manusia. Tetapi ini kalau kita hubungkan dengan apa yang tertulis sesuai, ya, orang tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Ya, tanda itu di mana? Kita tidak tahu seperti apa. Namun sejauh ini yang saya tahu di dahi dan di tangan itu yang kita terima dengan apa? Akal budi yang sehat dan tangan terbuka. Ya. Jadi kita harus perhatikan. Ya. Dan ini sedang dirancangkan untuk membuat chip. Ya. Dan mereka akan menyampaikan kalau sesuatu yang baik yang akan mereka terapkan melalui pemasangan-pemasangan itu, ya. Bayangkan kalau chip itu dipasangkan di otak, jangankan di otak, di tangan saja ya. Jangankan di tangan. Saudara pernah lihat nggak di luar negeri binatang-binatang yang dipasang tanda chip? Ya. Mereka itu keberadaannya pun diketahui. Jadi mau binatang piaraannya hilang, mereka pasti bisa menemukan. Ya. Nah, apakah saudara mau dipasangin seperti itu? Ya. Apa hidup saudara mau dikontrol oleh manusia? Makanya jangan perkara-perkara BLT saja saudara sudah tunduk, ya. Masa iya sih nyawa saudara bisa dibeli hanya dengan rupiah? Tanpa saudara sadari semuanya itu membuat saudara terikat dalam sistem. Dan sebentar lagi sistem yang mereka terapkan apa? Tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Dan saudara pun ada keterikatan karena sulit lepas daripada itu, ya. Terbukti, ya. Sekarang kemarin itu banyak ya yang terikat, ya, yang sampai menerima, akhirnya efeknya muncul. Nah, besok gimana lagi? Ini rancangan apa lagi nih, ya? Penyakit dimunculkan lagi. Apa ini, ya? Jadi berhikmatlah dan bijaksanalah, lihat segala musim. Karena di saat engkau melihat segala musim, maka engkau akan memahami. Dan engkau akan tahu bila mana Tuhanmu akan datang. Bila mana Tuhan akan datang segera. Kita melihat segala apa yang sedang terjadi. Ya. Nah, jadi dengarkan semua apa yang kami sampaikan. Karena apa yang kami sampaikan kepada saudara adalah apa yang berasal daripada Roh Kudus. Karena kami tidak akan menyampaikan apa yang berasal dari pemikiran kami. Karena kami takut akan Tuhan. Ya. Kami takut akan Elohim. Karena tujuan hidup kami adalah apa? Kekekalan. Ya. Jadi selagi kita masih diberikan waktu untuk bersua, ya, bertemu di dalam peribadatan ini, selagi si jaringan ini masih bisa, ya, dengarkan berulang-ulang. Karena sebenarnya kalau saudara sadari, ya, sudah semuanya aku beritahukan kepada saudara apa yang Elohim sampaikan, ya. Persatuan tubuh Hamasia. Tuhan tidak mau yang satu dilakukan yang lain diabaikan. Jadi ingat, ya, akan saya ulang kembali. Sebutkan namanya yang kudus. Dia adalah Yahweh sebagai yang berkuasa. Dia adalah Yahusua sebagai anak manusia. Yang kedua, ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang ketiga, jauhkanlah dirimu dari binatang haram. Yang keempat, ya, nyatakan panggilanmu di dalam penerimaan karunia-karunia roh yang berbeda-beda. Ya. Yang kelima, jadilah penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ini harus komplit. Ya. Ini harus komplit.
Di dalam apa? Di dalam persekutuan kita. Kalaupun di dalam gerejamu ada yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan, kamu tetap kembali kepada firman. Karena yang 5 hal ini tertulis di dalam firman. Tetapi beberapa oknum-oknum atau denominasi gereja, ya, yang satu mereka lakukan, yang lain mereka abaikan. Jadi Tuhan tidak mau yang demikian. Jadi harus sempurna. Saya akan selalu mengingatkan saudara itu, ya. Nah, jangan langsung komplain, ya, jangan terlalu disusahkan. Kalau memang Tuhan sudah berfirman, ya sudah, ya. Nggak usah, kan di ayat ini tertulis ini, di ayat nanti saya sambung lagi, ya. Perkara binatang haramnya kan kemarin ayatnya masih tanggung toh. Saya akan lanjut lagi, ya. Nah, berhubung karena kemarin jaringan-jaringan susah, tapi itu saya akan bahas bukan pas di hari di Sabtu malam seperti ini, ya. Hah? Sekarang jaringan mantap katanya. Nah, itu akan saya bahas nanti di hari biasa, ya. Apa yang disampaikan di dalam 1 Timotius pasal ke-4, karena itu senjata juga toh, ya. Apa yang disampaikan di dalam 1 apa 2 Korintus, ya, pasal yang ke-10, ya. Apa yang dimaksud dalam Roma 14? Di mana lagi, ya. Apa yang dimaksud di dalam Kolose, Galatia, semua nanti akan saya bahas, ya. Karena ayat-ayat itu yang diangkat untuk menghalalkan binatang haram. Susah kali sih, untuk taat saja akan binatang haram. Sehat saudara, gak usah ngambil-ngambil dalih lah, ya. Kalau memang Tuhan sudah berfirman, ya, sudah lakukan, ya. Kalau Ibu Heni yang berkhotbah ujung-ujungnya tetap ke situ, ya memang tetap ke situ, ya. Oke. Jadi kenapa saya memberitahukan semuanya itu tadi tentang si pemancar-pemancar ini, tentang rancangan-rancangan mereka. Nah, di saat ini sudah diberlakukan di dalam dunia, maka kesusahan akan terjadi. Ya, kita akan memasuki masa kesusahan. Ya, percaya saudara. Ya, seluruh bumi ini akan dikuasai perkara makanan, minuman. Ya. Sekarang saya heran, air pun sudah diurusi, ya. Katanya kemarin itu perkara air, tujuannya apa? Menyucikan air katanya. Apa sih menyucikan air? Ketawa kita mendengarnya, ya. Menyucikan air. Ya, ada apa ini sebenarnya? Jadi saya ingat, ya, file yang ditemukan yang tahun 1500 itu, ya. Mereka merancangkan sesuatu yang jahat melalui makanan dan minuman, ya. Di kitab suci juga tertulis, ya, air akan terasa pahit sehingga yang meminumnya akan mati. Kalau hanya pahit bisa mati enggak? Tidak. Jadi kata pahit di sana itu berarti air diracuni. Jadi pahit itu berbicara racun. Bagaimana nanti cara mereka meracuni air? Makanya ini yang sebenarnya Tuhan perintahkan, hai engkau yang dari perkotaan keluar, ya. Karena otomatis mereka merancangkan kejahatan ini melalui air yang bagaimana, ya? Air yang dibeli. Percaya saudara. Makanya kalau di perkampungan masih air mengalir, air dari bawah, ya. Jadi kalau itu sudah dari depot air minum, dari pam segala macam mereka bisa kerjain, ya. Apa sih menyucikan air? Perkataannya juga menyucikan air. Kalau menyucikan hati, iya, ini menyucikan air, ya. Sesuatu yang salah ini saya katakan. Ini mereka sudah merancangkan segala yang jahat atas seluruh umat manusia, tetapi banyak umat manusia yang tidak mengetahui rancangan-rancangan ini. Bahkan masih berpangku tangan, ya, masih berlomba-lomba, ya, untuk meraih kesuksesan di dalam dunia tanpa manusia sadari. Ini kita sudah di ujung tanduk, ya. Ini kita sudah berada di masa penghujung. Jadi harus berhikmat, berhati-hati. Kenapa di masa susah itu dikatakan engkau yang dari Judea, ya, larilah, pergilah ke gunung-gunung, ya. Itu perintah, berarti ada janji di dalamnya. Ada janji di dalamnya. Kalau toh, ya, sama juga susahnya dengan orang yang masih tetap berada di Judea. Kenapa Tuhan perintahkan keluar dari Judea? Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kejahatan-kejahatan ini kelak di mana yang terlebih besar mereka rancangkan, ya. Perkotaan. Karena yang namanya di kota apa-apa dibeli. Beras pun beras apa
beras-beras yang sudah di-pack ya. Makanya saya tidak heran yang kena beras-beras bodong kemarin itu, yang beras palsu di mana? Di kota, di pedesaan ada nggak? Enggak. Karena di pedesaan itu mereka masih memakan besar beras hasil panen sendiri ya. Sehingga di kota banyak kan orang-orang yang kena dengan beras palsu kemarin itu, yang diginiin bisa jadi kayak bola pingpong jadinya ya. Nah, air minum juga saudara beli. Ini nanti mereka akan kerjakan juga. Walau dikatakan menyucikan air, nyucikan apa? Ya, penipuan namanya itu. Ya. Tetapi engkau anak-anak terang, engkau tidak akan tertipu, engkau tidak akan tertinggal. Makanya jangan bisnis-bisnis saja yang kau pikirkan di akhir zaman ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Tuhan sudah perintahkan, buat persiapanmu, mempersiapkan dirimu di saat tidak bisa membeli dan menjual ya. Persiapkan untuk kelanjutan hidupmu. Bukan kita takut, bukan kita khawatir, tapi berhikmat ya. Kemarin ada yang nelpon sama saya, Bu, kenapa sih harus ke pedesaan gitu? Ya supaya bisa bercocok tanam. Saya bilang, ya kan, apakah nggak cukup, Bu? Kita hanya tanam. Ini baru kemarin loh teleponannya. Nah, apa nggak cukup, Bu? Ya, kita tanam-tanam di depan rumah, kita bikin pot-pot seperti itu ya. Karena kan kalau memang itu terjadi, ya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Saya langsung bilang, Bu, sepertinya Ibu mendengar dari satu pengajaran deh. Iya, katanya. Karena ada satu pengajaran mengatakan, ngapain kita takut? Jangan khawatir, katanya. Ya, sebab ketakutan itu tidak berasal daripada Tuhan. Ya, saya tidak menakut-nakuti saudara. Ini firman Tuhan, ya, menyampaikan kepada saudara untuk berhikmat. Ya, sama seperti orang yang kena banjir itu, ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia mengharapkan Tuhan menyelamatkan dia. Tetapi berbagai cara Tuhan lakukan untuk menyelamatkan, tetap juga melalui manusia toh. Bukannya dia langsung datang turun menyelamatkan, ya. Dia mengirimkan tim SAR ya, dia mengirimkan balok entah apa untuk menolong dia, tetapi dia tetap menunggu Tuhan, ya. Akhirnya apa? Dia pun hanyut ya. Di saat di penghakiman dia menuntut Tuhan. Tuhan katakan, saya kan sudah kirimkan. Jadi sama itu dengan hari ini ya. Tuhan sudah berfirman kepada saudara, mari keluar dari perkotaan ya. Lakukan segala sesuatu untuk menunjang hidupmu kelak, supaya engkau tidak terlalu susah di zaman kesusahan itu, sekalipun engkau akan menghadapinya. Apa iya nanti saudara tuntut Tuhan, saya bikin polybag, saya bikin pot, kenapa engkau tidak menumbuhkannya? Padahal engkau kan berfirman jangan takut, jangan khawatir ya. Bodoh juga orang yang maju dalam menghadapi malapetaka ya. Nah, makanya berhikmat dari sekarang. Jadi pesan-pesan seperti ini sebenarnya memberikan hikmat kepada saudara, supaya saudara itu peka ya. Karena ada satu pengajaran ya, satu pengajaran menyampaikan kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita akan laskar-laskar Hamasyah katanya gitu ya. Jadi kita harus maju dan berjuang, berperang. Aduh gimana kalau semua mereka sudah memakai tanda bilangan, mau makan apa? Katanya tanam di polybag langsung tumbuh, baru nanti itu dicabut tumbuh lagi. Mana ada seperti itu ya. Memang aneh-aneh sekarang hamba Tuhan. Makanya hambaku menyakiti hatiku, kata Tuhan ya. Jadi ingat, masa kesusahan sudah di depan mata. Oke, sekarang kita dengarkan ya, apa yang Tuhan sampaikan menjelang masa kesusahan itu. Tuhan berfirman, sanggupkah manusia menjadi kekasihku di masa kesusahan itu? Tahu nggak artinya apa? Kekasih Tuhan itu adalah mereka yang tidak pernah khawatir akan segala hidup. Mereka yang selalu memiliki damai sejahtera. Ya. Mereka yang selalu memiliki hati berpaut dan berpadanan kepada Elohim. Ya.
Tuhan bertanya, Tuhan menyampaikan, ya, Elohim menyampaikan, sanggupkah manusia menjadi kekasihku di masa kesusahan itu? Artinya, sanggupkah engkau bertahan tetap memuji dan menyembah Tuhan di masa kesusahan itu? Bisakah engkau berjuang menjadi kekasihnya di masa kesusahan itu? Karena banyak orang saking susahnya masa itu, mereka pun tunduk kepada sistem, tunduk kepada bilangan, mereka menyerah, ya. Kemudian Tuhan katakan, bagaikan sungai yang kering, kerinduanku atasmu sampai hari ini. Bayangkan sungai yang kering. Begitu Tuhan berfirman, kerinduannya akan hati manusia di zaman ini. Saya berpikir, aduh, bagaimana sebenarnya hati manusia ini? Ya, seperti apa hati manusia yang sulit kalikah datang kepada Tuhan di zaman ini? Merindukan hatimu yang berseru-seru di dalamku. Jadi bagaikan sungai yang kering, ya, kerinduan Tuhan atas kita sampai hari ini. Dan kerinduan hati Tuhan untuk hati kita yang berseru-seru di dalam Tuhan. Bagaikan sungai yang berhenti mengalir, begitupun hatimu yang engkau berikan bagiku. Tahu kan sungai yang berhenti mengalir, stop, ya, berhenti. Seperti itulah hati manusia tadinya mengalir. Di saat cinta mula-mula, dia datang kepada Tuhan. Tetapi lama kelamaan dia mengalami penderitaan, kesusahan di saat mengikut Tuhan. Dia pun berhenti. Airnya pun tidak ada, kering, habis. Ya. Bagaikan surat yang tidak sampai. Elohim memang penuh dengan perumpamaan, ya. Bagaikan surat yang tidak sampai, begitupun firmanku engkau buat bagimu, yang sesungguhnya aku mengirimkan pesan bagimu, supaya aku mendapati engkau bersiap-siap di hari yang kutuliskan bagimu. Kenapa dikatakan bagaikan surat yang tidak sampai? Kalau satu contoh, ada saya mengirim pesan, ya, tolong tunggu saya nanti di pinggir sungai jam 3. Saya kasih surat ini. Nah, di saat saya kasih surat itu, tetapi surat ini tidak sampai, maka orang itu pun tidak akan datang. Ya. Nah, begitu juga firman Elohim diperbuat oleh manusia. Ya. Bahkan sekalipun telah mendengarkan, mereka tidak menggenapinya. Ya. Tuhan telah berfirman, ya, aku akan datang. Tetapi manusia tidak datang menghampirinya, sehingga apa? Tertinggal, ya. Bagaikan surat yang tidak sampai, begitupun firmanku engkau buat bagimu, yang sesungguhnya aku mengirimkan pesan bagimu, supaya aku mendapati engkau bersiap-siap di hari yang kutuliskan bagimu. Jadi sesungguhnya pesan Tuhan, kumandang-kumandang yang diberikan itu, ya, hanya untuk apa? Memperingatkan kita supaya kita bersiap-siap di saat hari kedatangannya. Maka aku pun berduka di saat aku menjemputmu. Engkau pun belum mempersiapkan hatimu sampai hari itu. Akankah aku menunggumu saat hari itu telah tiba di hadapanmu? Juga, apakah aku akan membawamu dengan ketidaksiapanmu? Coba, apakah Tuhan akan membawa kita? Atau apakah Tuhan akan menunggu kita di saat dia sudah datang kita belum siap? Tidak. Ya, karena dia telah memberitahukan pemberitahuan sebelumnya. Jadi supaya kita hendak bersiap-siap dan berjaga-jaga. Jadi di saat dia datang, kita didapatinya telah bersiap-siap, ya. Dengarkanlah, hari itu sungguh seluruh bumi akan melihat kebangkitan orang-orang kudus, ya, sesuai, ya, dengan yang tertulis, ya. Perjamuanku sudah tiba, hanya orang-orang yang bersiap-siaplah yang kubawa bersama-sama denganku. Sekali lagi, perjamuanku sudah tiba,
Hanya orang-orang yang bersiap-siaplah yang kubawa bersama-sama denganku. Sungguh aku berfirman bagimu, juga aku memberikanmu peringatan, supaya aku mendapati engkau turut dalam hitungan orang-orang yang kudus menyongsong hari yang kuberitahukan bagimu. Juga aku melihatmu bersinar menyinari kegelapan yang memenuhi bumi. Aku juga mendapati engkau tunduk akan segala firmanku. Jadi ingat saudara terkasih, dia hanya berdiam di dalam setiap jiwa yang tunduk akan firman-Nya, ya. Jadi persiapkan hidupmu, karena di saat Elohim datang, engkau tidak bersiap-siap, maka engkau akan ditinggalkannya. Karena dia telah memberikan peringatan terlebih dahulu kepada kita semua, ya. Jadilah hamba yang diinginkan olehnya, yang memiliki hati yang penuh sukacita, yang memiliki hati yang selalu bersiap-siap dan berjaga-jaga. Jadilah hamba yang tidak akan pernah menyakiti hatinya, ya. Seperti apa hamba yang Elohim inginkan? Mari kita buka dari 1 Petrus pasal yang pertama. Satu Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 22 sampai 25, ya. Jadi perikopnya itu memperingati kita, memperingatkan kita supaya kita tidak menjadi hamba yang menyakiti hati Elohim, ya. Ayat 22. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 22. Ia tidak berbuat dosa. Siapa ia di sini? Ya, ia di sini adalah anak manusia. Suruh. Ia tidak berbuat dosa, ya. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi hamba yang Tuhan mau tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya, ya. Apa banyak hamba yang memiliki tipu dalam mulutnya? Banyak sekali, ya. Banyak sekali hamba-hamba yang dikatakan sebagai hamba Elohim, namun masih banyak tipu dalam mulutnya, ya. Ayat 23, seperti apa lagi yang Tuhan mau sebagai hambanya? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, Yahusua HaMasyiah, ia di sini adalah Yahusua HaMasyiah, anak manusia itu. Dia adalah teladan bagi setiap umat manusia, sebagai contoh bagi kita, ya. Karena dia datang ke dalam bumi, dia menyatakan diri sebagai anak manusia, ya. Dia taat akan seluruh firman Tuhan. Dia merendahkan hati, ya. Dan dia tidak berbuat dosa, tidak ada tipu dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Inilah kasih yang Tuhan ajarkan bagi kita, ya. Bahkan berdoa kepada orang yang membenci kita, berdoa kepada orang yang menganiaya kita, ya. Ingat waktu dia disalibkan, apa yang dia katakan di kayu salib, ya. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Apa Tuhan tidak berkuasa? Apa dunia ini
Tidak bisa sekejap di dalam genggaman tangannya, bisa. Tetapi waktu ia menderita, mulai daripada dia dibawa oleh prajurit-prajurit Roma, ya, sampai ke penyaliban, dia menderita. Tetapi apakah dia mengancam, awas ya, aku Tuhan, nanti kalian bisa kuremukkan? Tidak, ya. Dia tidak mengancam di saat ia menderita, tetapi ia menyerahkannya kepada dia. Apa yang diserahkan kepada Tuhan, ya. Segala penderitaannya, ya. Bahkan orang-orang menganiaya dia, ya. Elohim serahkan kepada anak manusia, serahkan kepada Elohim, ya. Tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini berbicara pengorbanan. Hamba yang Tuhan mau, yang Elohim mau adalah hamba yang benar-benar rela berkorban. Dia siap berkorban untuk orang-orang yang dilayani, untuk saudara-saudara yang dikasihi, ya. Coba selidiki hatimu. Apakah engkau telah memiliki hati yang rela berkorban bagi sesamamu manusia? Ada 5 pribadi. Ada 5 hal. Ya, bukan 5 pribadi, ya. Maaf. Ada 5 hal dalam pribadi Yahusua HaMasiah yang harus kita teladani, ya. Yang pertama apa? Ayo semua anak-anak, yang pertama apa? Kasih. Yang kedua? Pengampunan. Yang ketiga? Pengorbanan. Yang keempat? Taat. Yang kelima? Melayani. Kelima hal ini harus kita kerjakan dalam hidup kita, sebab Elohim, sebab Yahusua telah terlebih dahulu mengerjakannya bagi kita, melakukannya sebagai teladan bagi kita, ya. Dia datang, dia menjadikan segambar dan serupa dengan kita, ya. Dia datang sebagai anak manusia, ya. Bayi dulu dia, nggak langsung raja, ya. Bahkan selama di bumi dia tidak pernah menunjukkan dia sebagai seorang raja dan dia sebagai seorang Tuhan, ya. Jadi siapa kita sebenarnya yang tidak melakukan kelima hal ini, ya. Ayat ke-25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi di saat kita telah kembali kepada gembala pemelihara jiwa kita, maka hiduplah berpadanan dan berpaut dengan Elohim, ya. Hiduplah seturut dengan firman-Nya. Gambaran-gambaran yang Yahusua HaMasiah telah nyatakan bagi kita sebagai teladan haruslah kita kerjakan, ya. Kita kembali buka dari Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-17 sampai 32. Ya, agak panjang ini. Jadi sebagai hamba yang dikasihinya, yang tidak melukai hatinya, maka kita harus menjadi manusia baru. Seperti apa manusia baru ini, ya? Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Elohim dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Elohim karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka, ya. Coba lihat dan berbicara kepada orang-orang yang jauh dari Elohim, ya. Kebanyakan mereka itu degil, bebal, keras hati, tegar tengkuk, ya. Namun terlebih disayangkan apabila seorang yang katanya mengenal Elohim tetapi masih hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Elohim, ya.
Itu yang lebih disayangkan, ya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, ya. Mengerjakan dengan serakah artinya apa? Mereka leluasa untuk berbuat dosa. Sesuka mereka hidup, sesuka mereka untuk berbicara. Mereka tidak ada pengucapan syukur kepada Tuhan. Mereka tidak menyadari kalau hidup mereka itu oleh karena anugerah Elohim. Mereka tidak menyadari jikalau nafas kehidupan mereka itu diberikan oleh Elohim. Tapi mereka sombong, ya. Mereka berpesta pora, mabuk-mabuk, segala macam dikerjakan, ya. Dan mereka semakin serakah, ya, dengan segala kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Hamasiah. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yahusua, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi di saat kita telah memiliki pengenalan akan Hamasiah dan kita telah memperoleh pengajaran di dalam dia, ya, menurut kebenaran yang nyata dalam Yahusua, maka kita tidak bisa hidup lagi, ya, seperti manusia lama yang penuh dengan hawa nafsu yang menyesatkan, ya, yang penuh dengan segala kecemaran, yang penuh dengan segala dosa, ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kalau sudah mendapat pengajaran akan kebenaran, jadi sudah harus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi kalau belum dibaharui di dalam roh dan pikiran, berarti belum manusia baru. Ya, belum. Hanya status kerohanian di dalam dunia aja dia manusia baru, namun di dalam Tuhan dia belum manusia baru. Ya. Jadi jangan menerima status di dalam bumi. Tetapi biarlah engkau hidup oleh penilaian Elohim. Biarlah Elohim menilai engkau. Engkau telah disucikan dari pikiran-pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan. Engkau telah disucikan dari perbuatan-perbuatan yang tidak berasal daripada Tuhan, ya. Janganlah engkau sama dan serupa dengan dunia ini. Itulah tandanya manusia baru, ya. Kalau manusia marah engkau masih marah, manusia lamamu engkau masih marah, dan sekarang setelah dalam kebenaran engkau marah, berarti belum manusia baru namanya. Belum lepas, ya. Di saat di dalam manusia lamamu kekesalan itu ada pada dirimu, ya. Tetapi masih ada keluar kekesalan itu dari dirimu, belum manusia baru namanya, ya. Tadi malam waktu buka Sabat kami benar-benar ditegur, ya. Tapi kami bersyukur. Bersyukurnya di mana? Sekiranya Tuhan peringatkan, mungkin kami tidak menyadari. Kadang dosa-dosa kecil, ya, yang kita sepelekan, yang kita abaikan, ya. Kami ditegur perkara apa coba? Kekesalan, ya. Ternyata di saat berulang-ulang kekesalan itu ada pada kita, itu tandanya belum lepas. Hitung dalam 1 bulan ada berapa kali? Jikalau itu dalam 1 bulan ada, atau jangan 1 bulan, dalam 2 bulan itu ada, 3 bulan itu ada, berarti belum pelepasan, belum manusia baru. Yesaya pasal 60. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu,
unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar engkau, namun engkau telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut, digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga, dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri, untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.